Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sobat in Progress, kali ini kita akan berbagi dan berdiskusi, membuka diskusi tentang filosofi Cah Angon dalam kepemimpinan. Tahu nggak, sobat semuanya, siapa dan apa Cah Angon itu? Cah Angon adalah orang yang punya profesi sebagai pengembala ternak. Cah Angon itu adalah orang yang punya profesi sebagai pengembala kambing, pengembala sapi, pengembala bebek atau itik, itulah. Nah, jadi Cah Angon itu sebagai pimpinan, sebagai pemandu dari gembalaannya. Kalau kita kontekskan dalam kepemimpinan, berarti ya sama saja orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin, mengarahkan. Nah, dalam sebagai seorang pengembala, pertama harus tahu apa? Tahu di mana tempat atau posisi yang harus dituju untuk ternak-ternaknya itu makan, ya. Jadi dia harus punya kemampuan analisis, kemampuan untuk menentukan tempat yang banyak makanan, tempat yang ya cukuplah untuk dimakan sehingga mengenyangkan gembalaannya itu. Nah, artinya dalam konteks kepemimpinan bahwa jadi seorang pemimpin itu harus tahu apa? Tahu memberikan fasilitas, menyiapkan fasilitas, ya, harus memberikan sesuatu atau menentukan tujuan dari apa yang dipimpin itu. Ini kan harus punya tujuan. Bagaimana untuk mencapai tujuan? Tentu harus juga mempunyai analisis yang kuat terhadap analisis kebutuhan. Ini. Kemudian kalau sudah tahu tempat, apakah gembalaan tadi dibiarkan ayo ke sana, tidak, tapi juga harus diarahkan, ditunjukkan. Menjadi seorang pemimpin juga harus bisa membimbing, mengarahkan. Kalau dalam konteks ini tentu berarti teori kepemimpinan laissez-faire tidak cocok, tidak pas diterapkan. Nah, seorang pemimpin harus mengarahkan bawahannya, mengarahkan masyarakat rakyatnya supaya bisa menikmati apa yang telah disiapkan tadi atau tujuan yang telah ditetapkan, gitu. Nah, kemudian selain itu, nah posisi Cah Angon itu di mana? Posisi Cah Angon tidak ada. Cah Angon itu posisinya di depan, itu tidak ada, pasti di belakang. Artinya bahwa seorang pemimpin itu tidak harus tampil di depan, tetapi dia punya tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Coba bayangkan kalau di ternak gembalaannya itu memakan tanaman-tanaman yang itu adalah tanaman-tanaman milik orang yang dijaga dan dilindungi, artinya bukan rumput liar. Kalau sampai makan itu, siapa yang tanggung jawab? Itu gembalaannya. Jadi apa yang terjadi di anggotanya, apa yang terjadi di bawahannya, itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, meskipun pemimpin itu tidak berada di depan. Nah, itu beberapa hal kaitannya dengan filosofi Cah Angon dalam kepemimpinan. Akan jadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Dia harus punya analisis kaitannya dengan bagaimana bisa memberikan sesuatu kepada anggotanya, menentukan tujuan terhadap organisasinya, terus kemudian juga dia harus bertanggung jawab tentang apa yang
dilakukan oleh anggota. Meskipun posisi dia tidak harus depan, dalam artian dia tidak mesti mencari muka di depan, tapi di belakang dia tetap memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh. Kiranya itu diskusi kita. Sekali lagi, masukan, tanggapan dari sahabat In Progress sangat kami butuhkan untuk perbaikan konten ataupun substansi dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.